Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan sistem penghukuman pada sistem AC yang akan dijelaskan oleh saya sendiri dan rekan-rekan saya, yaitu saya Marty Preva dengan NIM 2307355. Saya Tani dengan NIM 2307337. Saya Nabil Iqbal Zulkarnain dengan NIM 2307321. Saya Ikram Al-Hakim dengan NIM 2307351. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu penghukuman, tujuan dari penghukuman, dan juga apa saja yang akan digunakan pada penghukuman. Yang pertama itu penghukuman adalah proses yang dilakukan untuk membuat ruangan tertutup berada di bawah tekanan atmosfer atau di bawah satu atm. Dan juga penghukuman sendiri nanti berfungsi untuk mengetahui dan juga mengetahui kebocoran dan juga menghilangkan uap dan air yang ada pada sistem AC. Yang berikutnya itu untuk mengetahui kebocoran. Alat-alat yang akan digunakan yaitu yang pertama ada vakum pump atau pompa vakum, dan juga manifold jig, dan juga simulator sistem AC pada mobil, dan juga tabung freon ataupun freon sendiri nanti, dan juga angin bertekanan tinggi. Lanjut dengan proses kerjanya. Pertama, kita persiapkan alat dan bahan. Lalu kedua, kita pastikan katup pada alat pengukur itu tertutup. Pastikan selang berwarna merah atau HI ke service valve discharge. Pada selang berwarna biru, service valve discharge atau dengan kode D. Lalu pada selang berwarna biru itu ke input pompa vakum. Di sini kita akan melakukan pengecekan kebocoran menggunakan angin bertekanan tinggi. Terpesan ke service valve discharge dan selang berwarna. Setelah pompa dinyalakan 1 menit agar rolling pompa pada vakum bersirkulasi dengan baik. Nah, setelah pompa vakum dinyalakan pada 1 menit, buka katup high and low pada manifold gate. Nah, sehingga aliran akan mengalir dari sistem AC ke pompa vakum. Lakukan pemvakuman selama 5 menit sampai jalur indikator pada manifold gate yang low berwarna biru itu menunjukkan 60 cm Hg vakum. Nah, jika besaran 60 cm Hg tidak tercapai, dapat dipastikan sistem AC mengalami kebocoran. Jika tidak, maka lanjut pemvakuman sampai 76 cm Hg, kemudian tutup kedua katup pada manifold gate dan matikan pompa vakum. Tunggu sampai 5 menit. Nah, lihat apakah jarum pada manifold gate berubah naik. Jika ia berarti ada kebocoran pada sistem AC. Baiklah, saya akan melakukan bagaimana langkah mencari kebocoran pada sistem AC. Langkah ini dilakukan dikarenakan pada langkah pemvakuman tidak mencapai 60 cm Hg. Jadi dikarenakan tidak mencapai 60 cm Hg, maka terjadi kebocoran. Perlu kita lakukan langkah mencari kebocoran. Yang pertama, selang bagian high kita sambungkan ke service valve discharge, yaitu yang bagian D. Yang low selang berwarna biru
kita sambungkan ke surface valve suction yang S, yang ada simbol S di bawah. Dan yang setelah warna kuning kita masukkan angin bertekanan sehingga mencapai 2 kilo. Setelah mencapai angka 20 kita kunci bagian high dan low. Setelah kita kunci, kita melakukan pengecekan pada komponen yang pada selang menggunakan busa yang dikasih sabun untuk mencari kebocoran. Jika bagian kebocoran sudah ditemukan, kita lakukan perbaikan. Setelah dilakukan perbaikan, kita lakukan langkah pevakuman kembali. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan cara kerja atau cara mengetahui kebocoran pada sistem AC menggunakan alat refrigerant leak detector. Untuk cara memakai alat ini yaitu kita pada pertama kali itu kita hidupkan, kita menunggu lampu berwarna biru ini mati. Lampu berwarna hijau ini mati. Tandanya itu alat ini terkalibrasi dengan sendirinya. Setelah terkalibrasi, kita arahkan kepala alat ini menuju ke salah satu komponen yang kita uji. Contohnya itu kepada selang kondensor ini. Biasanya untuk mengikuti pemeriksaan menggunakan alat ini, biasanya itu alat ini mengeluarkan bunyi untuk memberitahu apabila ada kebocoran pada sistem pendingin pada AC. Baiklah, sekian video vakuman pada sistem AC setelah kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.